Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Jadi, kali ini kita akan membahas prediksi jitu ke-8. Sebenarnya kita lompat. Yang terakhir itu adalah video prediksi jitu ke-6. Kenapa kami lompati? Karena berdasarkan diskusi dengan teman-teman yang telah ujian, itu ternyata lebih banyak bentuk soal deret ya. Itu untuk tes yang hari pertama dan hari kedua. Nah, kita tidak tahu apakah pola ini akan terus berlanjut sampai nanti di tes hari terakhir. Oleh karena itu, teman-teman tetap harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk soal-soal TKD. Nah, pada prediksi jitu 8 ini kita akan fokus membahas soal-soal pola bilangan, tetapi ini bentuknya tidak seperti yang biasanya, teman-teman. Jadi ini bentuk baru. Silahkan diamati dengan baik videonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Biasanya kan ketika menghadapi soal pola bilangan itu kan bentuk soalnya kita menentukan dua angka selanjutnya, kan biasanya begitu. Ataukah teman-teman disuruh menentukan angka yang tepat berada di tengah, entah itu 1 atau 2 angka. Atau bahkan ada soal yang bentuknya itu kita harus menentukan angka yang berada di tengah dan yang berada paling akhir, teman-teman. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama. Jadi bentuk baru ini sebenarnya kita diberikan barisan atau deret bilangan seperti ini. Nanti kita harus menentukan sebuah bilangan yang dimana bilangan tersebut berbeda polanya dengan bilangan yang lain. Nah, apa maksudnya berbeda? Jadi angkanya itu sebenarnya keliru, gitu ya. Jadi ketika angka itu kita ganti, maka deret bilangan itu akan berpola dengan benar, ya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung saja kerjakan soalnya. Jadi kita punya angka 839, kemudian opsi A-nya itu adalah 6, opsi B-nya 12, opsi C-nya 7, opsi D-nya 21, dan opsi E-nya adalah 16. Kemudian di sebelahnya ada lagi angka 48, 43, dan 129. Nah, teman-teman tentukan saja pola yang ada pada deret atau bilangan ini. Nah, kalau dari 8 ke 3, ini hubungan 8 dengan 3 itu tambah kurang kali bagi akar pangkat itu seperti apa? Nah, ini kan mudah ya, kelihatan bahwa 8 itu ketika kita kurangkan dengan 5, maka dia akan menghasilkan 3, kan seperti itu. Nah, 3 ke 9 itu kan sebenarnya bisa ditambah 6, bisa juga dikali 3. Nah, supaya kita lebih yakin, kita bisa lihat bilangan yang di sebelah kanan. Nah, 48 ke 43 itu dikurang 5. Nah, ini kan sudah kelihatan ada pola yang sama. Kemudian dari 43 ke 129, apakah itu ditambah 6? Tidak ya, ini adalah perkalian 3. 3 kali 4, 12, 3 kali 3, 9 gitu. Jadi 43 kali 3, 129. Berarti ini sebenarnya adalah perkalian 3. Nah, polanya kan terlihat dikurang 5 dulu baru dikali 3 gitu ya. Nah, kita coba apakah ini juga dikurang 5. 9 ke 6 itu bukan dikurang 5, teman-teman ya. Dia malah dikurang 3. Oke, kita coba. 6 ke 12 itu dikali 2, bukan dikali 3. Oke. Jadi ada kecenderungan bahwa angka 6 ini adalah angka yang menyebabkan deret ini menjadi tidak berpola. Oke, kita coba lagi dulu. 12 ke 7 itu kan dikurang 5. 7 ke 21 itu dikali 3. 21 ke 16 itu dikurang 5. 16 ke 48 itu dikali 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan polanya sebenarnya kan begini. Dikurang 5 kali 3, kurang 5 kali 3,
kurang 5 kali 3 kurang 5 kali 3. Nah, berarti pola ini keliru. Ya, berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah alfa, teman-teman. Nah, angka 6 ini adalah angka yang menyebabkan deret ini menjadi tidak berpola. Ketika teman-teman diminta untuk menentukan angka berapa yang seharusnya di situ, teman-teman tinggal kurangkan saja jadi 9 ya. Teman-teman tinggal kurang 5. Oke, hasilnya 4. Nah, kemudian nanti tinggal dikali 3, hasilnya 12. Jadi angka yang benar harusnya adalah angka 4, teman-teman. Nah, deret bilangan yang muncul itu kurang lebih mungkin seperti ini, teman-teman ya. Oke, silakan dipelajari dengan baik. Supaya lebih paham, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Ya, ini juga mulai dari angka yang kecil ke angka yang besar. Ya, berarti kecenderungannya ada bentuk perkalian. Begitu, kalau dia dari besar ke yang kecil, kecenderungannya kan ada bentuk pembagian. Nah, kita coba saja dulu. Ini kita punya angka 6. 6 ke 12 itu dikali 2 ya. Oke, perkalian. Kemudian dari 12 ke 16 itu ditambah 4. Oke, kita coba dulu yang di sebelah kanannya. 156 ke 312 itu kalau dikali 2 benar enggak ya? 156 kali 2 iya, 312. 312 ke 316 itu ditambah 4. Oke, berarti polanya kali 2 tambah 4. Nah, kita coba. 16 ke 32 ini benar dikali 2. 32 ke 36 ini benar ditambah 4. Oke, polanya kelihatan ya, kali 2 tambah 4. Nah, 36 ke 72 itu berapa? Kali 2 ya? Ya, kali 2. Oke. 72 ke 78 itu ditambah 6 ya? Oke. Bukan ditambah 4 kan? Nah, 78 ke 152 itu apakah dikali 2? Tentu tidak ya. Ya, kalau 8 kali 2 kan 16. Berarti ini bukan perkalian 2. Nah, jadi kelihatan bahwa angka 78 ini adalah angka yang keliru, teman-teman. Oke, jadi opsi yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah delta. Nah, harusnya 78 itu diganti dengan angka berapa? Itu kan jadi pertanyaan. Oke, kita punya 72 dan 152. Karena polanya adalah kali 2 tambah 4, begitu. Nah, 72 itu harusnya ke sini ditambah 4. Kenapa? Karena sebelumnya dia dikali 2. Oke, jadi nanti dari sini baru dikali 2. 72 tambah 4 berapa, teman-teman? 76. 76 kalau dikali 2 hasilnya 152. Jadi angka yang benar seharusnya adalah 76 bukan 78. Oke, mudah-mudahan pembahasan 2 soal ini bisa membuka pikiran teman-teman bahwa bentuk soal bagaimanapun variasi soal yang muncul itu dasarnya adalah soal-soal yang telah dibahas sebelumnya di channel ini. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri bentuk-bentuk soal yang umum pada tes TKD ya, karena dengan mempelajari soal-soal dasar atau yang selalu muncul, diubah seperti apapun, divariasikan seperti apapun, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Supaya lebih jelas lagi dan lebih paham, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 jadi masih sama ya. Petunjuknya adalah pilihlah salah satu di antara A, B, C, D atau E di mana angka itu mengakibatkan barisan bilangan menjadi tidak berpola. Oke, jadi angkanya salah, teman-teman. Oke. Nah, ini dari angka besar ke angka yang kecil berarti ada kecenderungannya nanti dia dibagi. Nah, kita coba saja dulu. Dari 212 ke 218 ini kan jelas pengurangan ya, dikurang 6. Ditambah ya. Ditambah. 212 ditambah 6 baru 218. Oke, saya tadi berpikirnya terbalik. 218 ke 109 itu dibagi 2 ya. Oke, 109 kalau dikali 2 hasilnya 218. 109 ke 104 ini dikurang 5. Oke, perbedaannya dengan 2 soal sebelumnya itu hanya ada 2 operasi, sedangkan ini kelihatannya ada 3 atau bahkan mungkin ada beberapa. Kita coba dulu yang di sebelah kanan ya. 28 ke 23 itu dikurang 5. 23 ke 29 itu ditambah 6. Jadi minus 5 dengan tambah 6 ini sebenarnya juga berdekatan. Oke, kita coba 56 ke 28 itu dibagi 2. Oke, jadi plus 6 bagi 2 kurang 5 plus 6 bagi 2 kurang 5. Harusnya begitu polanya ya. Jadi plus 6 bagi 2 kurang 5 plus 6 bagi 2 kurang 5. Jadi minus 5 dengan positif 6 berdekatan, bagi 2 dengan minus 5 berdekatan. Oke, kita lanjut saja. 104 ke 110 ini ditambah 6. Oke, masih benar ya polanya. 110 ke
22 ini dibagi 5 ya. Harusnya kan dibagi 2. Oke, ini kan kelihatan bahwa 22 ini sebenarnya angka yang salah. Kita coba lagi lanjut. 22 ke 50 harusnya setelah dibagi 2 itu dikurang 5. Tetapi di sini dia malah bertambah 28. Oke, dari 50 ke 56 itu baru bertambah 6. Nah, ini kelihatan bahwa ya angka 22 ini sebenarnya tidak tepat. Sehingga dia tidak menjadi berpola gitu. Nah, seharusnya angka berapa di situ? Dari 110 ya. Angka yang dicari kemudian 50, harusnya 110 itu kita bagi 2. Nah, setelah itu baru kita kurang 5. 110 bagi 2 berapa? 55. Nah, 55 kurang 5 itu benar sama dengan 50. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 tentunya adalah Charlie. Nah, sebenarnya jika teman-teman jeli ya, ini sebelum dikerjakan kita lihat angkanya kan cenderung dari besar menuju ke angka yang kecil. Tapi di tengah ini bisa kita lihat ada angka yang tiba-tiba dari 110 ke 22 kemudian naik lagi ke 50. Jadi kita bisa mencurigai bahwa kemungkinan itulah angka yang salah. Begitu teman-teman. Oke, supaya lebih paham lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 jadi sama dengan soal-soal sebelumnya. Teman-teman tinggal tentukan saja polanya. Dari 27 ke 17 itu kan dikurang 10. 17 ke 34 itu dikali 2 ya. Kalau kita bergeser ke sebelah kanan ini berapa ini? Ditambah 2 gitu ya. Kemudian ini ke sana dikurang 10. Oke. Berarti ini ke sini ditambah 2. Nah, ini kan kelihatan polanya ya. Kalau 44 ke 88 itu dikali 2. Jadi polanya adalah minus 10 kali 2 tambah 2. Oke, ini harusnya minus 10 gitu ya. Ini ke sini harusnya itu dikali 2. Oke, kalau dikali 2, 26 dikali 2 itu berapa? 52. Berarti ini angka yang salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 bisa langsung ditentukan adalah Charlie. Nah, setelah dikali 2 harusnya ditambah 2 kan? Gitu. Jadi oke, kita coba saja ya. Ini kan salah, kenapa? Karena dia di sini bertambah 24. Ini ke sini dia bertambah 4. Nah, ini ke sini benar, dikurang 10. Jadi di sini yang salah, teman-teman. Nah, yang benarnya itu kan harusnya 26 itu teman-teman kali 2 ya. Hasilnya adalah 52. Nah, setelah itu teman-teman tambah 2. Nah, hasilnya adalah 54. Jadi angka yang benar di situ harusnya 52, bukan 50, teman-teman. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 sebenarnya ini sedikit variasi lagi. Yang dicari ini dia tidak berada di tengah, tapi berada di ujung, teman-teman. Ya, ini hanya sedikit variasi. Siapa tahu di hari-hari berikutnya tes bentuknya diubah lagi menjadi seperti ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk soal yang ada, teman-teman. Oke, nah kita coba saja, kita lihat dulu polanya. Dari 1 ke 3 ini diapakan, teman-teman? Ini ditambah 2 ya. Kemudian ini ke sana ditambah 1, begitu ya. 4, 6 itu ditambah 2. 6 ke 9 itu ditambah 3. 9 ke 12 itu ditambah 3. 12 ke 16 itu ditambah 4. 16 ke 24 itu berapa? Ditambah 8. 24 ditambah 1, 25, ini ditambah 6. Nah, ini kan tak kelihatan polanya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya ini saya hapus dulu. Jadi ada pola lain yang teman-teman harus ingat, bahwa kita bisa memperhatikan suku-suku yang ganjil dan suku-suku yang genap, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Seperti ini. Ini suku-suku yang ganjil gitu ya. Kita bisa coba perhatikan. Nah, dia membentuk pola seperti apa? Jadi 1 ke 4 itu ditambah berapa? Tambah 3 ya. 4 ke 9 itu ditambah 5. 9 ke 16 itu kan ditambah 7. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan semua bertambah 1. Bertambah 2 maksud saya. Ini tambah 2, ini tambah 2. Nah, kita buktikan lagi yang di sebelahnya. Ini ke sana bertambah 9 kan? Ini ke situ bertambah 11. Nah, semuanya itu kan bertambah 2. Oke, berarti untuk suku-suku yang ganjil ini dia sudah membentuk pola tertentu. Sekarang kita perhatikan suku-suku yang genap. Suku-suku yang genap itu yang ini, 3, kemudian 6, 12, 24 dengan 31. Oke, kita coba ya.
Dari 3 ke 6 itu dikali 2. Benar ya? 6 dikali 2 itu benar 12. 12 dikali 2 itu sudah benar 24. 24 kalau dikali 2 berapa? Harusnya 48 gitu ya. Oke, berarti 31 ini keliru. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 tentu adalah delta, teman-teman. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa konsep dasar dari pola bilangan itu masih digunakan pada bentuk-bentuk soal baru seperti ini. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir, soal nomor 6, kita coba lagi setiap sukunya ini bertambah 1 kan. 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 6 itu bertambah 2, 6 ke 7 itu bertambah 1, 7 ke 8 bertambah 1, 8 ke 16 itu dikali 2, 16 ke 17 itu ditambah 1, 17 ke 18 tambah 1, 18 ke 36 itu dikali 2. Oke, nah sekarang coba perhatikan teman-teman, ini polanya lebih kelihatan ini ya, tambah 1 kali 2, kemudian tambah 1 tambah 1 kali 2, atau begini, tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 tambah 1 kali 2, berarti harusnya tambah 1 tambah 1 kali 2, teman-teman. Jadi yang tidak tepat itu di sini, harusnya tambah 1 kali 2, berarti 4 ini keliru. Ya, harusnya di situ kalau tepat di situ kan harusnya 2 tambah 1 situ 3. Nah, 3 kali 2 hasilnya 6 gitu. Ya, jadi harusnya bilangannya seperti ini. Oke, karena ini ditambah 1, ini dikali 2. Jadi angka yang tepat sebenarnya adalah 3. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bentuk baru dari pola bilangan. Sekali lagi bagi teman-teman yang memiliki jawaban berbeda atau ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita berdiskusi di bawah. Teman-teman yang lain silahkan menanggapi jika ada pertanyaan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi bantu channel ini semakin berkembang. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini bisa berdampak positif bagi banyak orang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.